우선들 그런 것을 잘 또 조화를 맞춰야 되고 그런 훈련 위주로 이제 계속 Federasi Sepak Bola Irak, IFA, memberikan keputusan yang krusial jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan bertanding melawan timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Juni mendatang. Sebelumnya, tim Singa Mesopotamia datang dengan persiapan minim jelang pertandingan tersebut. Pasalnya, Liga Irak masih berjalan dan cukup mepet dengan FIFA Matchday mendatang. Sementara itu, Shin Tae-yong memiliki waktu lebih baik dengan menggelar pemusatan latihan pekan ini. Terbaru, IFA melakukan langkah yang cukup strategis memberikan persiapan yang lebih baik. Tepatnya, dengan memastikan pekan ke-32 Liga Irak selesai akhir bulan ini. Langkah ini diharapkan membuat pemain memiliki waktu istirahat sebelum merapat ke timnas. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan melepas dua pertandingan terakhir dengan mudah kepada tim lawan meski sudah dipastikan lolos. Federasi Sepak Bola Irak telah menetapkan rencana lengkap untuk persiapan tim sebelum menghadapi Indonesia di kualifikasi. Karena federasi memutuskan bahwa 31 Mei akan menjadi hari terakhir putaran ke-32 Liga Bintang Irak. Untuk memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bergabung dengan tim nasional Irak, kata seorang sumber kepada Win-Win. Masih dari sumber yang sama, Liga Irak baru akan dilanjutkan pertengahan bulan Juni mendatang. Nantinya pemain timnas Irak memiliki waktu pemulihan sebelum kembali ke klub. Kompetisi liga akan dihentikan sementara setelah tanggal tersebut. Setelah itu tanggal putaran ke-33 akan ditentukan, yang tentunya akan dilakukan setelah 11 Juni. Yaitu setelah berakhirnya hari-hari FIFA, karena para pemain akan diberi sedikit istirahat. Sebelum bergabung kembali dengan tim mereka, lanjutnya. Terkait rencana pasukan Yesus Casa sampai saat ini tidak banyak perubahan. Mereka tetap tidak menggelar pemusatan latihan dan baru tanggal 2 Juni tiba di Indonesia. Nantinya, Singa Mesopotamia akan bertanding melawan Indonesia pada 6 Juni. Delegasi tim nasional Irak pertama-tama akan berkumpul di ibu kota Baghdad pada tanggal 1 bulan depan. Kemudian akan menuju ke ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat pribadi pada tanggal 2 Juni, pungkasnya. PSSI terus mengupayakan agar naturalisasi Martin Paes segera rampung. Dengan begitu, Martin Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya, menjamu Filipina di lokasi yang sama. Timnas Indonesia sendiri yang mengoleksi 7 poin menempati urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 9 poin. Vietnam menduduki posisi ketiga, 3 poin. Filipina berstatus juru kunci, 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Doakan secepatnya, ada proses yang baik, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu, 25 Mei 2024. Sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas. Membela merah putih, kata Arya Sinulinga. Kini proses naturalisasi kiper FC Dallas itu sedang didorong ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Lantaran, naturalisasi Martin Paes ini terganjal aturan FIFA. Martin Paes ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jadi gini Martin Paes ini kemarin, ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun, tutur Arya Sinulinga.
Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda jadi ada syaratnya, ujar Arya Sinulinga. Status Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, diharapkan semakin memuluskan persidangan di CAS nanti. Pemain berusia 26 tahun tersebut diambil sumpah kewarganegaraan, Selasa, 30 April 2024. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia, kata Arya Sinulinga. Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, apalagi Martin Paes sangat pingin menjadi warga negara Indonesia, dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS, kalau dia enggak WNI, kami enggak punya hak, makanya di WNI kan dulu Paes ini, setelah itu kami ke CAS, ujarnya. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4, alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas, dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan.